guys, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah mengeklik video ini. Siapkan diri kalian, mari kita mulai. Pulau Socotra di Yaman telah lama dianggap sebagai tanah misteri. Bahkan, ada pula yang menyebut pulau ini adalah tempat alien atau markas persembunyian Dajjal. Umat Islam percaya jika Dajjal saat ini bersembunyi di sebuah tempat rahasia di muka bumi hingga waktu kemunculannya, yang disebut sebagai salah satu tanda kiamat. Banyak yang mempercayai jika tempat persembunyian Dajjal berada di sebuah daerah di Yaman, yaitu Pulau Socotra. Socotra dipercaya menjadi tempat alien atau persembunyian Dajjal karena memiliki kisah aneh. Di antaranya kisah pohon yang menghasilkan cairan seperti darah hingga keberadaan hutan kemenyan. Faktanya tempat ini menyimpan keindahan dan terdapat aneka jenis spesies flora dan fauna unik yang tidak bisa ditemukan di berbagai belahan dunia manapun selain di Pulau Socotra. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa secara tidak langsung Rasulullah pernah seolah menunjukkan lokasi Socotra sebagai tempat berdiamnya Dajjal. Selesai salat, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Nampak semacam bergurau baginda sambil tertawa dan berkata, "Jangan ada yang bergerak." Kemudian berkata, "Tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Rasulullah SAW menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, "Inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya itu, yaitu Madinah." Saudara-saudara sekalian, apakah sudah aku sampaikan cerita ini kepada kamu? Mereka menjawab, "Ya, sudah ya Rasulullah." Rasulullah berkata lagi, yaitu tentang Makkah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Di pulau yang tidak berpenghuni itu, mereka bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga tidak nampak mana kelamin dan duburnya. Dengan hadis tersebut, Rasulullah kembali menyampaikan kabar bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur Madinah. Media Barat pun menjuluki pulau ini sebagai pulau alien di bumi. Pendapat ini tidaklah mengherankan sebab pulau ini menjadi habitat bagi hewan-hewan eksotis dan tumbuhan yang tak lazim ditemui di tempat lain. Di Pulau Socotra terdapat tanaman yang sangat unik, yakni pohon darah naga. Bahkan pohon ini hanya ada di Pulau Socotra saja yang jumlahnya sangat banyak. Keberadaan pohon darah naga pun sudah ada selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bentuknya menyerupai jamur yang sangat besar. Bahkan ketika melihat pohon ini, kamu seperti sedang membayangkan tengah berada di dalam sebuah film-film fiksi atau dunia sihir seperti Harry Potter. Kenapa disebut darah naga? Ya, karena pohon itu memiliki getah yang warnanya merah. Namun getah itu dipercaya ampuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit serta menjadi bahan pewarna. Di sana juga terdapat kabut misterius. Di saat musim hujan tiba, Pulau Socotra mendapatkan curah hujan yang sangat banyak di sekitar pegunungan pesisir. Hal itulah yang membuat munculnya kabut tebal di pesisir. Sedangkan untuk suhunya stabil selama sepanjang tahun, yakni mulai dari cukup sejuk sampai panas. Jadi, kapan saja kalian datang ke pulau itu, maka kemungkinan besar bisa menyaksikan kabut misterius tersebut di lepas pantai. Pulau Socotra ini juga memiliki riwayat peperangan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya benteng Jebel Hawari. Benteng ini konon menyingkap kisah pergolakan yang berlangsung lebih dari 1000 tahun. Salah seorang arkeolog, Julian Jansen van Rensburg, pernah meneliti soal benteng tersebut.
terungkap jika benteng itu diduga berasal dari abad ke-8 Masehi, menjadikannya salah satu benteng era Islam terakhir yang tersisa di pulau itu. Socotra atau Sokatra dalam bahasa Arab adalah tempat pertempuran berdarah pada tahun 1507. Perang itu terjadi antara penjajah Portugis dan para pembela yang setia kepada Syekh Mahri dari Kisn di pantai timur Yaman, dekat Oman. Kronik sejarah cukup jelas. Itu adalah pertarungan berdarah dan kekerasan. Akan sangat sulit bagi Portugis untuk merebut benteng itu, kata Dr. van Rensburg yang telah menghabiskan 20 tahun mempelajari arkeologi dan warisan Socotra. Salah satu motif penaklukan Portugis atas Socotra adalah untuk mengontrol perdagangan masuk dan keluar dari Laut Merah. Sebab, Pulau Socotra dulu merupakan pusat perdagangan kuno orang-orang dari Roma, Yunani, dan Mesir. Pada masa itu para pedagang menjual obat-obatan eksklusif seperti kemenyan dan resin merah khusus yang dikenal sebagai darah naga yang digunakan sebagai pewarna untuk tujuan pengobatan. Semuanya merupakan hasil ekstraksi dari berbagai tumbuhan endemik di pulau ini. Sementara itu, penulis perjalanan asal Inggris Tim Mackintosh Smith mengunjungi benteng Jebel Hawari pada 1999. Saat itu, dia menulis, sebagian besar penduduk tampaknya tidak menyadari keberadaannya dan bahwa reruntuhannya tidak menarik, tetapi pemandangan dataran Hadibu sangat indah. Socotra terkenal karena flora dan fauna yang unik. Pulau eksotis ini memiliki sekitar 700 spesies endemik termasuk pohon darah naga yang damar merahnya pernah menjadi ekspor utama. Pulau ini juga memiliki jejak jalur perdagangan berusia 2000 tahun silam dengan India lewat prasasti kuno di dinding Ugahok. Dr. van Rensburg berharap situs seperti Jebel Harawi bisa menerima pengakuan yang layak. Pada 2008, Konvensi Warisan Dunia UNESCO mendaftarkan Pulau Socotra sebagai situs warisan dunia. Hal tersebut menjadikan Pulau Socotra sebagai kawasan lindung karena keanekaragaman hayati dan spesies pulau yang unik di dalamnya terancam. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.